Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizka Nurul dengan NIM 19102011170. Di sini saya akan menjawab beberapa pertanyaan. Kita langsung masuk saja ya ke pertanyaan. Yang pertama yaitu apa sih obat sitostatika ini? Obat sitostatika ini biasanya disebut sebagai obat anti kanker atau kemoterapi. Adalah zat kimia yang digunakan untuk menghambat dan membunuh sel kanker di dalam tubuh. Kemudian pertanyaan selanjutnya yaitu apa saja jenis obat sitostatika? Jenis obatnya ini ada vincristin, methotrexate, cyclophosphamide, mercaptopurin, L-asparginase, ciatarabin, kemudian etoposide, kemudian cisplatin dan carboplatin. Lalu kita masuk ke pertanyaan ketiga yaitu apa saja sih efek samping yang ditimbulkan oleh obat sitostatika ini? Efek sampingnya ini biasanya terjadi penurunan kesadaran, kemudian disenteria noctimus dan neurofoksitas noxitis, kemudian bisa menyebabkan nyeri kepala, neuropati perifer, paraplegia pada intraapikal. Lalu selanjutnya masuk ke pertanyaan yang keempat yaitu fase pemberian obat. Fase pemberian obat ini ada 4 fase. Yang pertama yaitu fase induksi. Fase induksi ini pengenalan obat kepada klien. Kemudian yang kedua fase konsolidasi adalah terjadi penerimaan gejala tubuh terhadap obat yang telah diberikan. Kemudian yang ketiga fase reinduksi, yaitu diberikan kepada kelompok dengan high resiko. Kemudian yang terakhir yaitu fase maintenance, yaitu diberikan sampai 106 minggu untuk resiko standar dan 110 minggu untuk high resiko. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu hal yang perlu diperhatikan saat pemberian obat, yaitu ada kita menggunakan 8 prinsip benar, yaitu yang pertama benar pasien, tanyakan dulu nama dan tanggal lahir sesuai dengan gelang identitas yang dipakai. Kemudian yang kedua benar obat, cek nama obat sesuai resep dokter yang telah diberikan dan pastikan tidak kadaluarsa. Kemudian yang ketiga benar dosis, yaitu lihat jumlah dan satuan mikrogram, miligram, dan gram. Kemudian yang selanjutnya yaitu benar waktu pemberian obat. Ini meliputi diberikan pada pagi, siang, atau malam. Kemudian selanjutnya benar rute. Ini identifikasi rute dengan cara pemberian melalui peroral, kemudian intramuskular, intravena, subkutan, atau bisa melalui tetes hidung dan telinga. Kemudian yang selanjutnya benar informasi. Ini kita beri penjelasan mengenai tindakan yang akan kita lakukan. Kemudian benar respon, yaitu pastikan obat yang diberikan menunjukkan respon yang sesuai dengan apa yang diharapkan. Kemudian yang terakhir yaitu benar dokumentasi, yaitu lakukan pencatatan yang meliputi fase pemberian obat, nama obat, dosis, rute, serta beri tanda checklist pada terapi obat dan paraf pada kolom yang sudah tersedia. Kemudian kita masuk ke pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana cara mengedukasi kepada pasien atau orang tua. Caranya yaitu kita menjelaskan
tujuan efek samping pada pemberian obat sitostatika agar tidak terjadi kesalahpahaman antara perawat dan pasien. Kemudian masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu apa saja yang perlu diperhatikan pada saat memberikan edukasi kepada orang tua atau pasien. Yaitu yang pertama, ditempatkan di ruang isolasi, kemudian penunggu disediakan perlengkapan baju khusus, masker, dan topi. Kemudian yang kedua, melakukan tindakan dengan teknik asektif. Dan yang ketiga, melakukan pendidikan kesehatan kepada keluarga pasien. Lalu setelah itu kita masuk ke pertanyaan selanjutnya, yaitu bagaimana penanganan terhadap post kemoterapi. Nah, yang terjadi pada tubuh ini setelah melakukan kemoterapi biasanya rambut rontok, kemudian muncul nyeri, mual dan muntah, nafsu makan menurun, kelainan detak jantung, perdarahan, sulit tidur. Nah, efek samping ini biasanya segera hilang setelah pengobatan selesai. Dan untuk orang yang setelah kemoterapi, sebaiknya hindari orang-orang yang bisa menularkan infeksi. Lalu kemudian kita masuk ke pertanyaan terakhir, yaitu bagaimana perawatan yang perlu dilakukan setelah kemoterapi. Ini perawatannya meliputi memenuhi nutrisi untuk tubuh, kemudian mencukupi kebutuhan air putih setidaknya 6-8 gelas per hari, dan istirahat yang cukup. Baik, sekian dari video saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.